Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita akan membuat proyek BPI. Sudah siap? Proyek kita kali ini adalah menanam tanaman, merawat sampai memanennya, dan memanfaatkannya. Nah, jenis menanam kali ini akan sangat berbeda dengan cara kita menanam pada umumnya karena kita hanya akan menggunakan kecambahnya atau kakak dari kecambahnya itu untuk dikonsumsi nanti. Jadi tanaman ini namanya microgreen. Sebenarnya sistem microgreen ini bisa dilakukan untuk semua jenis tanaman, tapi akan lebih enak ya nanti hasilnya kita akan menggunakan jenis-jenis tanaman yang kita manfaatkan daunnya seperti bayam, sawi, kangkung, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara proses nanamnya? Pada penasaran kan? Jadi nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyemai sampai memanen microgreennya. Peralatan yang perlu kalian siapkan itu adalah tempat untuk menanam. Di sini Ibu menggunakan gelas plastik yang bekas ya. Kalian bisa menggunakan barang bekas apapun yang ada di rumah. Lalu benihnya ada bayam merah sama sawi hijau. Kalian bisa menggunakan bibit apapun yang ada di rumah kalian atau dengan membelinya pakai uang hasil menabung kalian. Media tanamnya kalian bisa pakai rock wool, kokopit, seka maupun kompos. Nah, di sini Ibu menggunakan kokopit yang ada di rumah. Jika kalian kesulitan menemukan media tanam yang Ibu sebutkan tadi, kalian bisa menggunakan spons bekas atau tisu yang ditaruh di tempat yang tidak terlalu tinggi dan permukaannya lebih luas. Media tanam selanjutnya Ibu bereksperimen menggunakan tanah. Sebenarnya nggak boleh pakai tanah ya, karena tanah itu kotor dan tidak bisa menyerap air dengan baik. Tapi di sini Ibu ingin memperlihatkan hasilnya kalau menggunakan tanah biasa. Nah, kita kemudian menebar benih ya. Sebelum kita menebar benih, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu taburi semuanya setengah bagian karena memang ada 2 benih dengan rata. Permukaannya juga diratakan, lalu benihnya ditebar dengan rata di media tanam yang pertama maupun yang kedua. Di sini Ibu hanya memberikan contoh 2 media tanam, kalian tetap menggunakan 1 media tanam aja. Ibu hanya menunjukkan kalau menggunakan tanah dan menggunakan kokopit itu perbedaannya seperti apa. Untuk benihnya, kalian bebas mau menggunakan benih apapun, bisa seperti Ibu, bayam merah ini, atau mungkin bayam hijau, sawi, atau mau benih yang lebih murah, itu pakai benih kangkung. Tapi kalau di rumah ada kacang hijau, itu juga bisa digunakan untuk microgreen, kacang hitam, brokoli, atau mungkin ada bunga matahari. Bunga matahari juga bisa digunakan untuk microgreens. Nah, Ibu akan menunjukkan hasil benih-benih yang sudah Ibu tabur di atas media tanam. Jadi ditaburnya rata ya, supaya pertumbuhan dari microgreens nantinya bisa maksimal. Nah, jangan lupa disiram. Kalau kalian ada semprotan, kalian bisa menggunakan semprotan. Jadi cukup menggunakan air biasa aja, nggak perlu pakai pupuk cair. Jadi kalian cukup menggunakan air bersih. Dengan menyiram microgreens menggunakan air bersih, microgreens kalian dapat langsung dikonsumsi. Kalau kalian tidak punya semprotan, kalian bisa pakai cara Ibu ya, dengan diberi air sedikit demi sedikit supaya benihnya tidak bergeser. Setelah 1 hari ditanam, alhamdulillah akarnya sudah mulai muncul. Ini warna putih-putihnya akar dari benih bayam merah. Alhamdulillah di 2 media tanam sudah muncul semua akar-akarnya. Dan hari kedua, Masya Allah, akar-akar dari benih sawi sudah pada muncul. Dan untuk daun pertama dari bayam merah sudah muncul semua, baik di media tanam kokopit maupun yang ada di tanah. Masya Allah. Nah, di sini Ibu ingin memperlihatkan ke kalian hasil microgreennya yang udah Ibu lakukan. Ini udah hari ketiga. Bentuknya memang seperti ini. Karena masih hari ketiga ya, masih kecil-kecil loh. Hari keempat, anak-anak bisa lihat semuanya subur di 2 media tanam ini, semuanya subur, baik dari kokopit maupun yang ditanam di tanah biasa, semuanya subur. Dan di hari ke-7
Sayang sekali media tanam yang menggunakan tanah. Sawinya pada busuk-busuk, pada mati semuanya. Namun bayamnya masih bisa subur ya. Dan alhamdulillah yang di kokopit semuanya subur, Masya Allah. Seneng banget liatnya. Di hari ke-8, alhamdulillah masih sama seperti hari ke-7, masih subur ya untuk yang media tanam kokopit. Ini sudah bisa dipanen, tapi kalau kalian masih mau menunggu daun ke-4 muncul, kalian bisa memanennya di hari ke-14. Nah, berdasarkan eksperimen ibu sarankan untuk tidak menggunakan tanah ya. Jadi gunakanlah media tanam yang sudah ibu sebutkan di awal, seperti rock wool, lalu kokopit, sekam bakar, maupun kompos. Jika tidak ada rock wool, kalian bisa menggunakan spons bekas atau tisu. Lalu untuk tempat menanamnya, kalian tidak harus mengikuti ibu menggunakan gelas bekas. Kalian bisa menggunakan botol bekas, kardus susu bekas, ataupun tempat makan bekas yang ada di rumah kalian. Sehingga permukaannya lebih luas dan microgreen yang kalian tanam jauh lebih banyak. Dari sekian banyak sistem penanaman yang ada di Indonesia, kenapa ibu memilih microgreen? Karena microgreen itu lebih mudah cara penanamannya dan masa panennya cukup cuman 7-14 hari saja. Jadi kenapa ibu memilih microgreen ini? Karena memang microgreen itu banyak banget kandungan nutrisinya. Karena nggak seperti sayuran-sayuran pada umumnya yang nutrisinya sudah tersebar ke akar, ke batang yang nantinya kita buang. Karena microgreen itu kecil, masa panennya juga masih sangat dini, jadinya nutrisinya tuh masih terkumpul di satu batang microgreensnya. Dan di penelitian di Amerika juga mengatakan bahwa microgreens itu memiliki kandungan nutrisi 20-40 kali lipat lebih banyak daripada sayuran-sayuran yang biasa kita konsumsi. Meskipun begitu, microgreen tidak memiliki kandungan serat yang banyak seperti sayuran yang lain karena memang ukurannya sangat kecil. Jadi saat kita memasaknya, usahakan untuk tidak terlalu lama untuk merebusnya, sehingga proses memasaknya pun berbeda dengan sayur-sayuran yang lain. Jadi kalau bisa microgreens itu digunakan untuk salad aja, jadi mentah. Atau kalau mau dimasak, jangan terlalu lama. Jadi tidak seperti sayuran-sayuran yang lain seperti 3 menit atau 2 menit cara memasaknya, microgreens hanya cukup dimasukin aja, kalau takut ada kuman terus nanti diangkat. Kayak gitu. Selamat mencoba. Nah, proyek kali ini anak-anak harus menanam microgreens di rumahnya masing-masing dengan bermodalkan dari tabungan yang sudah kalian kumpulkan di semester 1. Jadi uang itu akan kalian gunakan untuk membeli benih, lalu benih itu akan kalian gunakan untuk menanam microgreens. Setelah microgreens sudah jadi dan sudah dipanen, anak-anak akan memasak sayuran atau jenis makanan dari microgreens tersebut. Kita kali ini kita akan mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama, kita akan secara mandiri bisa menanam tanaman itu sendiri, lalu memanennya dan memasaknya sendiri. Jadi kita tahu makanan yang kita konsumsi itu tuh sangat baik karena kita tahu apa yang kita tanam dan apa yang kita semai. Demikian proyek BPI kita kali ini. Sampai bertemu dengan Ibu 7-14 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.